Oleh karena itu, kita perlu jadi di bukunya mindset Carol Dweck ini dia bilang ternyata ada dua jenis mindset di dunia ini. Ada namanya fixed mindset, ada namanya growth mindset. Apa itu fixed mindset? Mereka adalah orang-orang yang menganggap bahwa kecerdasan, kepribadian, karakter adalah sesuatu yang udah pasti ajak stagnan. Wah di situ gitu. Dan orang-orang yang punya fixed mindset kecenderungannya mereka pengen terlihat pintar, mereka pengen terlihat unggul, mereka pengen tampil menawan, sehingga mereka paling benci sama kegagalan. Dan di banyak tempat mereka memilih untuk tidak melakukan sesuatu karena nggak mau keunggulannya tersoreng karena kegagalan yang dia bisa lakukan ketika dia melakukan hal tersebut. Termasuk juga mereka-mereka yang fixed mindset adalah mereka yang mengabaikan kritik. Jadi kalau misalnya nih teman-teman di toko misalnya dapat kritikan, ini kenapa bajunya mahal, kenapa bajunya kotor, atau misalnya teman-teman kita gitu ya, dikomplain kerjaannya sama atasan atau sesama rekan kerja, kok kerjaan kamu begini, kok kerjaannya nggak sesuai, kenapa kamu nggak melakukan ini dan melakukan itu? Bagi orang-orang yang punya fixed mindset, hal tersebut adalah hal yang paling menyebalkan, adalah hal yang paling dia nggak suka. Mereka menganggap itu semua adalah caci maki. Itu semua adalah cara untuk menurunkan harga dirinya. Gitu. Termasuk juga mereka yang punya pikiran mindset adalah, waduh, ini pasar fashion udah luar biasa berat nih. Kayaknya Elcops nggak punya masa depan deh, itu fixed mindset. Aduh, resource kita terbatas nih. Kayaknya kita nggak punya kesempatan deh, itu fixed mindset. Bahkan saya pernah diajarin ya sama Pak Toha namanya, semoga jadi amal jariah buat beliau. Beliau itu pernah jadi apa direktur operasional. Dia bilang gini, yang namanya manager itu adalah managing the limitation. Yang namanya manager itu adalah mengelola keterbatasan. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan hasil tanpa batas dengan resource yang terbatas. Disitulah kita dipaksa untuk menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang tidak biasa, menjadi orang yang siap menghadapi sesuatu yang terasa, terlihat, dan faktanya memang sangat berat. Gitu. Itu adalah bicara tentang fixed mindset. Yang selanjutnya yang sebelah kanan, ini bicara tentang growth mindset. Cara pikir yang bertumbuh. Siapa itu? Mereka-mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa kecerdasan, kepribadian, karakter itu bisa dikembangkan. Jadi kalau hari ini kalian ada tim toko misalnya yang masuk dengan membawa bekal, Pak, saya sebagai seorang introvert, Pak, kayaknya berat deh buat saya jadi jualan, Pak. Atau misalnya ada karyawan yang, Pak, kayaknya saya belum pernah ngelakuin itu dan kayaknya saya nggak bisa ngelakuin itu. Saya perlu yakinkan sama teman-teman, teman-teman perlu merubah cara pikirnya bahwa siapapun berhak untuk jadi apapun dan melakukan apapun. Kita semua bisa, ya nggak? Gimana caranya? Dengan latihan panjang, dengan proses yang mungkin tidak menyenangkan, dengan mencoba berpikir lebih keras, menganalisa lebih tajam, mencoba hal-hal baru yang mungkin beresiko. Tapi kita coba, ya nggak? Sehingga kata kunci dari growth mindset adalah keinginan untuk terus belajar, sehingga dia siap untuk menerima tantangan dan nggak mudah menyerah, dan kalaupun dia lakukan sebuah kegagalan, dia jadikan itu sebagai pelajaran yang sangat luar biasa. Bahkan di teori Kaizen yang itu menjadi inspirasi buat banyak industri yang menjadi salah satu pilar dari Toyota Way, kenapa bisnis Astra masih berkembang dan masih luar biasa hari ini, itu ada salah satu pilarnya adalah namanya Kaizen. Bahasa Inggrisnya continuous improvement. Di Kaizen, seseorang bahkan diizinkan untuk melakukan kesalahan. Bahkan di Kaizen, salah satu penerapan Kaizen adalah masing-masing karyawan setiap bulannya atau dalam periode bulan tertentu diminta untuk mencari kesalahan dari bisnis proses yang dia jalani. Mencari kesalahan. Memang didorong untuk mencari kesalahan. Untuk apa?
untuk kemudian menemui ruang-ruang untuk bisa mendapatkan ruang-ruang improvement, ruang-ruang perbaikan. Bahkan diizinkan untuk salah, syaratnya apa? Satu, dia dapat solusinya. Dua, dia nggak akan ngulangin lagi. Nah, pikiran-pikiran model seperti ini yang kemudian membuat bisnis bisa sustain. Dan kita sebagai karyawan juga harus punya mindset itu, harus punya cara pikir itu. Karena bisnis ini akan sangat tergantung dari karyawannya. Karyawan adalah aset paling penting, pihak yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis. Karena bisnis hanya sebuah nama. Man behind the gun adalah kita sebagai karyawan. Maka oleh karena itu kita semua diminta dan didorong untuk selalu punya growth mindset. Jadi kalau ada keluhan, ada komplain, ada teguran dari atasan, dari rekan kerja, terima itu sebagai sebuah rasa sayang atas kepedulian mereka. Masih mau menasehati kita dan memberikan izin kepada kita untuk memperbaiki di lain kesempatan. Nah, ini beberapa pemaparan, beberapa contoh gampangnya yang namanya fixed mindset. Percaya bahwa kualitas dasar manusia, kayak kecerdasan, bakat itu bersifat tetap ya. Percaya bahwa manusia memiliki jumlah kecerdasan tertentu dan ya itu aja. Dan mereka ingin selalu terlihat pintar, nggak pernah terlihat, nggak pengen terlihat bodoh. Makanya menghindari tantangan dan menghindari hal-hal yang bisa berpotensi membuat dia gagal. Kemudian dia juga tadi ya, biasanya menghindari tantangan dalam hidup, gampang menyerah, dan baperan kalau hari ini gitu. Dan yang juga cukup marak itu adalah dia mudah insecure sama kesuksesan orang, sama keberhasilan orang, ya Pak. Jadi kalau kita mendapati sebuah rekan kerja yang lebih unggul dari kita, achievement-nya lebih, produktivitasnya lebih baik daripada kita, itu jangan kemudian jadi minder, karena itu adalah artinya kalau kita minder, merasa dia bisa, kayaknya saya berat deh. Emang dia keren banget ya, kok saya nggak bisa-bisa. Nah, pikiran-pikiran itu ketika ada dalam pikiran kita, itu artinya memang kita terjebak pada cara pandang yang tetap atau fixed mindset. Dan ini cukup berbahaya buat perusahaan. Dan kalau kita sempat singgung tadi bicara tentang Nokia, salah satu kegagalan Nokia di pangsa pasar elektronik atau smartphone adalah karena dia tidak mau berinovasi. Ada namanya sistem operasi baru. Dulu dia pakai Symbian. Ada yang baru namanya Android, yang lebih mudah untuk disesuaikan dengan banyak hal. Dan dia open source. Gitu. Nah, dia mau bersikukuh, enggak, Symbian lebih bagus kok. Faktanya, karena perilaku konsumen berubah, ternyata orang lebih seneng sama pakai Android. Dan itulah titik awal kegagalan dia. Ya enggak? Dia terlalu fixed mindset, menganggap ini udah paling bener kok, ini udah bener kok. Padahal di Nokia juga ada research and development-nya, ada bagian itu. Tetapi menganggap bahwa kitalah penentu pasar, itu juga jadi salah satu alasan titik awal dari kehancuran. Berbeda dengan teman-teman yang growth mindset, yang mereka percaya bahwa semua kemampuan itu bisa dikembangkan, bisa diubah, bisa ditumbuhkan melalui dedikasi dan kerja keras. So, kalau teman-teman tadi sudah berusaha melakukan ikhtiar A, belum berhasil, evaluasi apa yang salah dengan A, ya nggak? Perbaiki. Kalau masih berat dan nggak berdampak, coba lakukan hal B misalnya. Jadi hal-hal apa yang memang belum dilakukan, sempurnakan. Yang belum dilakukan. Yang awalnya misalnya introvert, cobalah mulai menyapa lebih dahulu terhadap konsumen. Ulangi itu sekian kali banyak, berpuluh-puluh kali. Maka insya Allah akan ada momen di mana kamu akan cukup pede dan berani untuk menyapa orang lebih dahulu, sebelum bicara panjang sama konsumen. Jadi sebenarnya punya kesempatan kok. Bahkan ada istilah, orang itu akan menjadi ahli di 10.000 jam pertama. Ya, siapapun yang melakukan apapun akan menjadi ahli setelah dia melakukan hal tersebut paling tidak 10.000 jam pertama. Apa yang membuat kita menjadi seorang salesman yang keren? Ya setelah kita jalanin 10.000 jam pertama. Apa yang membuat kita jago banget dalam mengelola orang? Ya nggak? People development. Ya setelah kita ngelewatin 10.000 jam pertama. So, jalani 10.000 jam pertama itu dengan baik, dengan tenang,
dan dengan apa, bahasa Sunda itu leg, dengan tekun, ya, dengan tekun. Tetapi ada cara lain sebenarnya yang membuat kita bisa mempercepat durasi 10.000 jam itu. Nggak perlu sampai 10.000 jam. Gimana caranya? Satu, baca buku. Dua, ikutan training atau pelatihan. Ya, dari situ, dari keduanya kita akan belajar hal teknik-teknik yang sudah proven untuk mengubah diri kita dan membuat diri kita makin baik. Gitu ya. Jadi jangan tinggal diam, teman-teman sekalian. Kemudian mereka yang punya growth mindset, mereka menciptakan kecintaan pada belajar dan ketahanan yang sangat penting untuk pencapaian yang besar. Jadi dia punya yang namanya resilience, punya daya tahan, gitu. Dimarahin, dibentak, dikomplain, disalah-salahin, apapun itu namanya. Anggap itu sebagai sebuah bentuk cinta, anggap itu sebagai sebuah nasihat, anggap itu sebagai sebuah kesempatan yang diberikan untuk kita bisa memperbaiki diri. Sehingga itu semua bisa kita terima dengan baik. Jadi kita nggak perlu baper. Ya. Kita nggak perlu baper. Kemudian tantangan itu dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk berkembang. Karena kalau kita pernah ingat, perahu yang sangat bagus, sangat hebat, sangat kuat, itu tidak dibuat hanya untuk bersandar di dermaga. Perahu yang hebat, bagus, kuat, kokoh, itu dibuat untuk bisa mengarungi samudra, menghadapi semua tantangan yang ada di tengah lautan, baik itu panas terik yang sangat luar biasa, ombak yang begitu besar, hingga pada akhirnya sampai di tujuan. Dan yang paling menarik, nahkoda terbaik adalah nahkodanya. Mereka-mereka yang membawa kapal pesiar ke tengah samudra. Bukan cuma sekedar perahu getek kalau dulu bahasa Jakartanya ya, yang cuma nyebrangin sungai doang begitu dong, enggak. Maka nahkoda terbaik adalah mereka yang membawa perahu tadi ke tengah. Maka mudah-mudahan kita juga menjadi nahkoda di posisi-posisi kita. Ada yang di posisi sales, ada yang di posisi HRD, ada yang di posisi marketing, ada yang di posisi supply chain, ada yang di posisi MD, ada yang di IT, ada yang di internal audit. Jadi kita perlu menjadi nahkoda di posisi kita dan menjadi sebaik-baiknya nahkoda dengan bermodal pikiran yang terus tumbuh tadi atau growth mindset.